Oke, di sini kita lanjut lagi. Kita pergi ke Postman ya teman-teman. Nah, sekarang pergi ke index, di request index ini di folder artikel. Nah, sekarang kalian coba cek ke bagian package.json ini. Pastikan di bagian sini kalian sudah install Axios-nya ya. Nah, sekarang kita coba, sebenarnya sih dari source code-nya pun sudah ini sih, sudah ada gitu. Jadi ketika kalian npm install pun sudah diinstal gitu Axios-nya. Nah, sekarang kita pergi ke articles. Nah, di sini kita kita buat useStat ya di sini. Const articles set articles. Kita buat sini useStat. Kita buat aja nilainya array kosong di awal. Nah, di sini kita buat useEffect seperti biasa cara pembuatan useEffect. Nah, di sini kita panggil nanti fungsinya get articles. Nah, sekarang kita buat di bawahnya. Ini kita buat titik koma aja. Ini kita rapikan dulu. Nah, di sini kita buat fungsinya get articles, kita buat async await. Nah, jangan lupa try and catch. Nah, untuk try-nya kita buat aja const seperti ini, response await Axios get. Nah, copy aja sebenarnya yang dari Postman. Di sini articles index kita copy aja. Sebelum kita copy, kita tes dulu requestnya seharusnya bisa ya teman-teman. Nah, di sini permasalahannya saya nggak mau dia tuh menampilkan pagination seperti ini ya. Jadi nanti untuk kedepannya saya mau buat coba menggunakan load more gitu tanpa menggunakan pagination 1, 2 atau next atau previous gitu ya. Nah, sekarang kita pergi ke bagian backend dulu. Di bagian backend ini app http controller artikel controller, di bagian indexnya di sini kita ganti aja paginate-nya itu menjadi get aja seperti ini. Sekarang kita coba request lagi di Postman, kita send. Nah, jadi seperti ini ya hasil datanya. Nah, sekarang kita coba pergi ke bagian sini. Oh ya, kita lupa copy dulu requestnya atau URL-nya. Nah, sekarang saya set artikelnya. Kita masukin artikel dari response data. Kenapa datanya 2 kali? Nah, biasanya dari akses itu dia langsung dia tuh defaultnya tuh seperti ini teman-teman. Respon data. Nah, ini datanya dari mana? Data itu udah dari sini. Nah, ini data ini dari mana? Datanya itu dari data ini dari mana? Data itu dari sini. Oke, pahamnya sampai di sini. Nah, langsung saja. Nah, kalau ada error, kita munculkan error log error seperti ini. Oke, cukup simpel. Nah, sekarang kita coba looping di dalam sini. Nah, untuk dummy keduanya kita hapus saja. Ini saya komentar aja. Biasa untuk melakukan looping articles map. Articles dari mana? Articles dari sini ya. Articles map term. Oke, di sini saya mau buat panggil indeksnya juga lah, apa walaupun tidak kita pakai. Nah, sekarang masukin aja div ini semuanya, copy atau cut aja, pastekan di dalamnya. Nah, sekarang kita coba lihat hasilnya. Nah, useStat sama useEffect-nya belum di ini ya, import ya. Oke, import dulu efeknya, import juga. Nah, sekarang kita save, kita lihat ke browser. Oke, sudah ditampilkan ada 5 artikel di sini ya. Nah, sekarang kita dinamiskan judulnya, apalagi nih judul, paragrafnya. Sekarang kita coba buat judulnya dulu. Item title. Nah, di sini item body. Oke, sekarang kita coba cek ke browser. Oke, sesuai yang kita inginkan. Nah, sekarang kita panggil juga autornya atau siapa penulisnya sekaligus tanggal kapan dibuat artikelnya ya. Nah, sebelum itu kita cek dulu di Postman. Kalian perhatikan di sini. Nah, di sini dia tuh tidak memanggil autornya gitu. Dia hanya memanggil ID autornya atau user ID-nya gitu. Dan juga di sini created at atau updated at-nya itu tanggalnya itu atau waktunya itu yang ditampilkan itu tidak cantik gitu ya. Nah, ini kita ubah formatnya sekarang. Nah, kita di sini bermain resource ya. Kita pergi aja ke backend. Nah, di bagian artikel, oke, ini saya close dulu deh. Nah, saya buka terminal aja dari text editornya. Di sini saya ketikkan aja php artisan make resource. Nah, di sini saya buat aja artikel resource. Ya, seperti ini aja. Langsung di enter aja. Nah, setelah itu ini returnnya saya kosongin dulu. Kita pergi ke artikel controller. Nah, variabel artikel sini kita bungkus di dalam collection. Artikel resource collection. Masukin aja variabelnya ke dalam collection ini. Oke, sebelum itu jangan lupa diimportnya di sini. Ini close aja terminalnya. Nah, kita pergi ke resource-nya lagi. Nah, di sini yang mau kita tampilkan apa? ID pastinya. This ID. Terus apa lagi ya, mungkin boleh juga deh user ID, nggak usah deh user ID-nya. Title pastinya this title, kontennya this body, lagi nih created ad-nya this created ad, dan yang ini updated ad. Nah, sekarang kita coba cek ke Postman.
kita send. Nah, user ID-nya hilang ya. Dan juga created add, update dan created add, updated add-nya itu masih seperti ini gitu. Nah, sekarang kita ubah aja formatnya. Di sini kita di sini kita buat aja format DMJ. Nah, saya udah hafal ya untuk sintaks ini. Jadi kalian ikuti aja, kita cek dulu ke Postman. Nah, hasilnya itu jadi seperti ini, 9 Jul 2022. Coba kita buat di bagian sini D-nya coba huruf besar. Sekarang kita coba lihat ke Postman. Nah, jadi dia menampilkan harinya gitu. Nah, kita hari kan nggak perlu ya, ataupun boleh-boleh aja kita tampilkan. Nah, di sini kita buat aja koma, setelah itu tanggalnya. Oke. Nah, sekarang di sini tuh kita panggil authornya. Author this user name. Nah, seperti ini. Nah, ini itu tuh dari eloquent ya, atau relasinya ya. Nah, sekarang kita coba buat dulu relasinya di bagian models artikel. Oh ya, udah dibuat ya rupanya di video tutorial sebelumnya. Nah, sekarang seharusnya kita cek di Postman, langsung muncul autornya. Nah, ada ID, ada autornya Novita Aresma di sini, dan juga ada Ferry juga. Oke, langsung kita panggil saja di bagian sini. Jadi kita dinamiskan aja item author, dan di sini kita ganti jadi item created add seperti ini. Kita coba lihat hasilnya di bagian ke browser. Oke, sesuai yang kita inginkan. Di sini ada 2 artikel milik Novita, ada 3 artikel milik Ferry ya. Nah, sekarang kita coba buat dinamis ini linknya. Kita pergi ke front end, dan ini link ini kita buat di sini. Artikel. Cara pembuatannya bukan seperti ini ya. Artikel, setelah itu item ID. Oke, sekarang kita coba cek ke browser. Kita klik ini ke artikel 5, kita klik ini ke artikel 4. Oke, ini permasalahannya kenapa tidak muncul dia. Oke, kita ada kesalahan di bagian sini sepertinya. Oke, saya lupa buat garis miring di sini. Jadi ya, jadinya dia ini ya, menambahkan 2 kali gitu. Oke, sekarang kita refresh, kita klik aja di sini. Oke, sesuai yang kita inginkan. Nah, sekarang ini kita dinamiskan ya. Sebelum itu kita cek dulu di Postman, di bagian show-nya artikel 1 ya, yang punya komentar, send aja. Oke, ada 2 komentar. Coba kita buat artikel 2 atau artikel ID 2. Oke, komentarnya tidak ada ya. Nah, kita kembali lagi ke artikel sini, send aja. Oke, di sini permasalahannya autornya udah benar, creatednya ya bolehlah seperti ini aja. Komennya, oke, di sini permasalahannya komentarnya itu user ID-nya seharusnya ini autornya atau apa ya bilangnya, namanya ya, nama usernya di sini ditampilkan. Oke, kita buat resource-nya, pergi ke backend. Pergi ke bagian artikel show. Nah, di sini, ini kan di dalam artikel show ini, coba kita lihat dulu deh di artikel show. Nah, di sini kan dia memanggil objek artikel show, bukan collection ya. Setelah itu di sini kita cek artikel show. Nah, dia manggilnya ini teman-teman. Nah, sekarang permasalahannya di komentarnya ini kita buat resource lagi. Kita buat collectionnya PHP artisan, atau kita buat seperti ini artikel kita buatnya comments resource seperti ini aja ya. Nah, ini kita kosongkan aja. Nah, ini apa aja yang ditampilkan ya, pastinya ID komentarnya, autornya pastinya this user name. Nah, kita pastikan dulu di bagian model artikel comment. Nah, di sini belum dibuat eloquent ya, atau relasinya. Kita copy aja, pastekan di sini. Ini close dulu terminalnya biar kelihatan semuanya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke resource-nya atau comment resource-nya. Ada body ya, this body, terus created add ya. Ini created add pun nggak perlu sebenarnya ya, cuman seperti ini aja gitu. Tapi kalau mau dibuat pun boleh-boleh aja sih. Yaudah deh, created add this created add, kita copy aja sebenarnya dari artikel resource, pastekan di sini. Oke, sekarang kita pergi ke bagian artikel show. Ini kita bungkus comment resource collection seperti ini. Oke, sekarang kita coba cek di Postman. Nah, sekarang komentarnya ada ID, author, body, dan created add-nya. Nah, sekarang kita tampilkan. Kita pergi ke artikel show. Di sini kita buat dulu. Sebelum itu kita ambil dulu parameternya, cons di sini di app JS-nya. Artikel ID copy aja, pergi ke artikel show, pastikan aja di sini. Ambil params-nya, use params. Oke, sekarang di sini saya mau buat cons artikel set artikel use state array kosong isinya. Nah, sekarang kita buat ini dulu. Sebelum itu kita buat di sini use effect. Seperti biasa cara pembuatan use effect. Parameter keduanya array kosong aja. Nah, sekarang kita buat fungsinya. Kita buat cons di sini fetch data ya, mungkin atau get artikel pun boleh-boleh aja. Get artikel seperti ini. Bukan seperti ini. Send await. Nah, di bawah sini kita buat Axios. Jangan lupa diimport Axiosnya di atas. Axios di
false. Nah, di sini saya mau manggil apa ya? Saya mau ngambil token punya saya gitu. Kita cek dulu. Oke, token kita ambil dulu tokennya. Sebelum itu saya komentar dulu di sini. Saya mau ambil token dari local storage kita, config. Saya buat config di sini. Headers, karena kan untuk apa ya? Oke. Nah, mungkin ini nanti dulu deh. Oke, kita buat user effect di sini. Nah, di sini saya mau buat apa ya? Saya mau buat fetch data, since await. Nah, isinya apa? Nah, saya mau halaman ini tuh harus login dulu. Oke, jika tidak login atau tokennya tidak berlaku lagi atau sudah expire, langsung dialihkan ke halaman login gitu. Nah, sekarang kita buat di sini. Saya panggil dulu ya Axios, saya cek. Nah, di sini saya ke atas ini, kita ambil dulu tokennya dari local storage get item token. Nah, setelah itu kita pergi ke sini Axios di false. Saya mau cek dulu ke bagian request out ini di out ini. Jika tokennya tidak berlaku lagi, dihapus tokennya gitu. Nah, terus redirect ke halaman login. Nah, sini kita buat aja dulu Axios di false headers command authorization. Kita masukin biar tokennya seperti ini. Kita buat di sini await Axios post. Kita copy aja yang dari mini karena requestnya post di sini. Pastekan aja di sini. Setelah itu kita buat then. Jika ada responsnya maka kita buat di sini set user. Nah, sebelum itu kita buat dulu user di sini. Set user. Ini kita buat objek aja seperti ini. Set user response data. Setelah itu, nah di sini setelah itu kita panggil artikelnya, get article. Nah, sebelum itu kita belum punya fungsi get article nih. Kita buat aja dulu const get article assign seperti ini. Ini kosongin aja dulu. Nah, setelah itu di sini kita buat catch-nya. Jika error, apa yang terjadi? Jika error, kita buat sini local storage-nya di bagian tokennya kita hapus. Setelah itu kita navigate, jangan lupa di import navigate ke login. Oke, di sini seharusnya kita buat dulu const navigate dengan use navigate. Ini jangan lupa diimport, bukan yang ini ya teman-teman, tapi yang use navigate ini. Navigate ini kita copy aja, kita pastikan di sini. Nah, get article ini kita buat aja di sini const response with Axios get, copy aja. Ini harus pakai backtick ya, karena kita mau apa? Di sini kita butuh parameter di bagian article show. Nah, ini kita memanggil parameter. Nah, parameter ini tuh dari artikel ID-nya. Kita copy aja, kita pastikan di sini. Nah, sekarang di artikel ID ini kita copy aja, kita buat sini. Nah, sekarang kita set artikelnya, artikel dari response data. Setelah itu kita set comment juga ya, kita tampilkan juga komentarnya. Di sini kita buat aja comments, set comments. Nah, kenapa saya buat dua? Coba kalian perhatikan di sini. Kan ini kita nanti manggil ini sama yang ini. Kita bedain aja state-nya. Sekarang kita oper lagi di sini set comment response data. Coba kita cek lagi di sini comments ya, di sini comments. Oke. Nah, di sini fetch data ini kita masukin ke dalam use effect. Oke. Nah, coba saya jelaskan dulu satu-satu. Fetch data ini saya mau ngecek dulu apakah saya punya token. Nah, di sini tokennya kita ambil. Nah, sini saya jelaskan dulu tokennya kita ambil. Kita masukin ke dalam bearer token di authorization ini, masukkan ke dalam headers. Terus di Axios ini melakukan request ke URL ini. Setelah itu dicek apakah tokennya berhasil atau tidak gitu. Jika berhasil, dimasukin data user ke dalam state user ini. Nah, setelah itu kita panggil artikelnya. Jika tidak, kita hapus tokennya, kita redirectkan ke login. Oke, sekarang kita coba dulu. State-nya ini masih is not defined. Kita import dulu. Sekarang kita save, kita coba lihat hasilnya. Nah, dia langsung redirect ke halaman login. Kenapa? Karena kita sebelumnya sudah lama gitu melakukan codingan ya. Udah lebih dari 30 menit gitu. Karena tokennya itu hanya berlaku sampai 30 menit. Nah, misalkan kalian mau tokennya itu jangan sampai expire gitu. Supaya tidak expire, pokoknya setiap kalian melakukan request, kalau bisa kalian refresh tokennya. Terus kalian ganti token yang lama jadi token yang baru gitu. Misalkan kita contohkan dulu deh. User@example.com
password, klik masukkan sini. Nah, misalkan ketika pergi ke tambah artikel nih, misalkan saya melakukan penambahan artikel, kita klik submit. Kalau bisa di sini dia melakukan 2 request. Yang request pertama menambahkan artikelnya, request kedua itu merefresh tokennya. Kenapa begitu? Karena jangan sampai tokennya itu expire. Supaya nggak expire, kita harus melakukan aktivitas di dalam website ini, teman-teman. Oke, semoga kalian paham ya. Nggak hanya tambah artikel aja, misalkan mau delete artikel atau edit artikel, ataupun kalau kalian mau lebih spesifik, ketika usernya mengklik menu ini pun dia langsung refresh tokennya gitu. Boleh-boleh aja seperti itu. Cuman kan itu cukup berat gitu ya. Tapi ya alangkah baiknya sih saran saya ya gini, ketika melakukan request seperti ini, ya kalian refresh saja token si usernya gitu. Oke, sekarang kita pergi ke sini. Judul keempat, oke, ini masih statis ya. Nah, sekarang kita tampilkan secara dinamis. Kita pergi ke front end di bagian artikel show ini. Oke, sekarang artikelnya sudah ditambahkan atau di set. Tinggal kita panggil aja di sini. Artikel title. Sini artikel author. Yang ini artikel created at. Nah, ini total komentarnya belum kita buat ya. Nanti kita buat. Ini artikel body. Setelah itu kita looping yang ini. Comments, map, item, index. Nah, di sini kalau kalian perhatikan di bagian artikel sini saya lupa menambahkan key supaya tidak error di bagian konsolnya, karena di bagian reject itu wajib menambahkan property key yang ini, teman-teman. Kita tambahkan aja item ID seperti ini. Yang ini juga kita tambahkan item ID. Nanti kita copy aja dulu, kita pastekan di sini. Ini kita tambahkan key item ID. Mau pakai index boleh atau pakai ID pun juga boleh. Oke, di sini kita buat aja item author. Yang ini item body. Coba saya cek dulu ke bagian postman-nya. Oh ya, benar ya, author. Oke, sekarang kita cek ke browser. Kita kembali ke judul kelima. Oke, sesuai yang kita inginkan. Kita coba cek di bagian judul pertama. Nah, di sini tidak di looping ya. Seharusnya di looping di bagian sini. Item author, comments, set comments, item author. Coba kita cek di sini kan seharusnya judul pertamanya ada gitu. Oke, coba kita ini dulu deh. Untuk masalah itu kita tiadakan dulu. Coba kita tampilkan dulu total komentarnya ya. Di bagian sini buat aja total comments seperti ini. Kita buat aja count seperti ini. This komentar. Ingat ya, ini tuh relasi dari sini atau eloquent yang lebih tepatnya di bagian sini ya, teman-teman. Oke, semoga kalian paham ya. Kalau kalian nggak paham ini sebenarnya basic dari Laravel ya. Kalau kalian belum paham juga, ya saran saya kalian pelajari dulu basic-basic Laravel ya, teman-teman. Oke, ini close saja dulu. Ini jangan lupa kasih koma. Sekarang kita tampilkan di bagian front end ini menjadi artikel artikel total comment. Oke, sekarang kita coba cek. Nah, ini saya tahu kenapa permasalahannya. Coba saya cek dulu ya. Bagian sini respon data comments. Coba saya konsolok dulu. Konsolok yang ini. Setelah coba kita cek, kita refresh dulu. Kita lihat ke bagian konsol. Cukup jauh ya konsoloknya. Konsol ini, oke, komentarnya berhasil muncul ya di sini. Oke, ini on submit. Ini tenang aja, ini karena belum kita isi, kita masih kosongin gitu. On submitnya, bukan komentarnya udah muncul sebenarnya. Coba kita cek lagi di bagian front end, comments, map item, index. Oke, di sini bukan pakai kurung kurawal ya, pakai kurung seperti ini. Oke, sekarang kita coba cek ke browser. Oke, muncul sekarang komentar-komentarnya. Kita kembali, kita cek ke judul kelima. Oke, nggak ada komentarnya. Yang ke judul pertama ada komentarnya. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini saja. Untuk video selanjutnya kita coba menambahkan artikel di sini ya. Oke, sampai jumpa.